Ya, pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk optimis pertumbuhan kredit pada tahun 2024 akan lebih tinggi dari tahun 2023. Bank BTN menargetkan kredit tumbuh sekitar 10 hingga 11% di tahun depan. Adapun pertumbuhan kredit masih akan didorong oleh kredit perumahan atau KPR baik subsidi maupun non-subsidi. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk optimis pertumbuhan kredit pada tahun 2024 akan lebih tinggi dari 2023. Bank BTN menargetkan kredit tumbuh sekitar 10 hingga 11% di tahun depan. Direktur Finance BTN Nofri Roni Putra menyatakan pertumbuhan kredit masih akan didorong oleh kredit perumahan atau KPR baik subsidi maupun non-subsidi. Sementara itu untuk kredit non-subsidi akan didorong dengan adanya insentif PPN 0% dari pemerintah untuk harga rumah di bawah 2 miliar rupiah. Nofri juga mengatakan bahwa BTN akan tetap menyalurkan kredit UMKM, retail maupun korporasi sebagai portofolio kredit perusahaan. Lantas, bagaimana dengan prospek industri perumahan dan properti di 2024? Saksikan pembahasannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, prospek industri, perumahan dan properti di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nofri Roni Putra. Beliau adalah Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat pagi Pak Nofri. Selamat pagi Pak Pras, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga Pak Nofri. Dan terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati di tahun depan begitu ya, kinerja dari industri properti seperti apa dan dampaknya terhadap perseroan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda jelaskan secara mendalam bagaimana dengan kinerja dari Bank BTN di penghujung akhir tahun 2023 ini Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kinerja Bank BTN sampai dengan September, ya angkanya cukup bagus dan kami optimis sampai dengan akhir Desember nanti kita akan capai seluruh target-target yang tadi ditetapkan. Untuk pertumbuhan kredit kita bisa tumbuh hampir 10% ya di 9,9%. Main engine-nya tetap ada di sektor perumahan, khususnya di KPR, dan juga di sektor yang kita sebut dengan KPR and Beyond atau Mortgage and Beyond, ya. Jadi produk-produk home equity loans, kemudian juga produk yang sifatnya soft loan, dan tentunya juga ke KUR dan SME yang lainnya. Di samping juga produk kredit komersial, itu yang kami lakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit di BTN. Ya, kemudian dari sisi funding kami juga bisa tumbuh cukup bagus ya di kisaran hampir 4%. Dalam melakukan strategi pertumbuhan funding kami tentukan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung atau mensupport pertumbuhan kredit dan juga tentunya memenuhi seluruh kebutuhan likuiditas bank. Ya, karena kita tahu di tahun 2023 ini suku bunga acuan cukup tinggi, jadi kita harus melakukan strategi yang pas menjaga kestabilan antara kebutuhan likuiditas dan juga pertumbuhan profitabilitas bank. Ya. Baik. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan permodalan kita, ya sangat baik sekali. CAR kita sekarang ada di sekitar 19,5% dan ini juga cukup untuk membiayai pertumbuhan bisnis Bank BTN. Ya, selanjutnya dari sisi laba bersih kami tumbuh hampir 3%, hampir 4%, dan kami optimis sampai dengan akhir tahun nanti kita akan bisa tumbuh 8-10%. Ya, jadi hopefully seluruh rasio-rasio profitabilitas dalam bentuk ROE dan ROA kita akan bisa capai sesuai dengan targetnya. Mungkin itu sebagai gambaran dari kinerja kita sampai dengan akhir tahun nanti. Yes, berarti secara fundamental kinerja Bank BTN sudah sesuai begitu ya dengan target dari manajemen dan rata-rata memang mengalami pertumbuhan yang positif. Lantas evaluasi apa yang sudah dilakukan dari manajemen Bank BTN sendiri dalam menyongsong tahun 2024 mendatang nih Pak Ron? Baik, kami optimis dengan apa yang akan terjadi nanti di 2024. Beberapa hal terus kami lakukan evaluasi, dimulai dari business process improvement yang kami lakukan secara berkesinambungan sejak tahun 2020. Setiap tahun kami terus lakukan evaluasi. Proses bisnis ini harus bisa mendukung pertumbuhan bisnis. Ya, kemudian kami juga lihat beberapa hal yang menjadi room for improvement di BTN, dimulai dari pertumbuhan low cost funding, ya. Kasa kami tumbuh cukup signifikan
53% di 2020 sampai dengan September 2023. Ya, kemudian perbaikan dari kualitas kredit ini juga satu hal yang kami terus lakukan. Berbagai cara telah dan akan terus kami lakukan, termasuk diantaranya menjual NPL kami yang ada di sisi kredit komersial melalui transaksi yang sifatnya bulk. Ya, kemudian juga perbaikan di sisi digitalisasi. Ya, karena kami yakin dengan kami bisa memberikan solusi kepada para nasabah kami, khususnya di sisi tabungan atau kasa, melalui perbaikan di mobile banking dan juga cash management BTN, maka para nasabah kami akan melakukan transaksi dan dengan demikian jumlah volume of account dan number of account juga akan terus meningkat. Ya, di samping itu kami juga lihat peluang adanya insentif dari pemerintah dari sisi perpajakan, kemudian bantuan biaya administrasi, LTV, dan nantinya pasti ada subsidi atau tambahan subsidi sebagai bagian dari annual budget pemerintah atau APBN. Jadi beragam strategi juga yang sudah disiapkan begitu ya dari Bank BTN dalam menyongsong tahun 2024 mendatang. Dan pemerintah sendiri kita lihat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun depan itu kisarannya 5,2%. Pak, lantas bagaimana Anda melihat proyeksi ini dan kaitannya akhirnya dengan bisnis Bank BTN ke depan? Baik, kami memandang optimis ya, guidance dari pemerintah di 5,2% untuk pertumbuhan GDP, dan ini kalau kita lihat pertumbuhan saat ini kan di 4,94% sudah ya, dan prediksinya sampai dengan akhir tahun akan ada di 5%. Berarti memang kita melihat ada pertumbuhan yang bagus di GDP kita, dan itu disupport oleh consumption dari masyarakat kita. Nah, kalau kita coba relate itu dengan pertumbuhan kredit, ya target yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, guidance-nya adalah sekitar 10-12%. Sementara kami sendiri tadi saya sampaikan untuk di 2024 kita percaya bisa kita tumbuh lebih bagus dibandingkan dengan angka kita di 2023 ini, menuju angka 11-13%. Dan pertumbuhan kredit ini tentunya akan mensupport sekali pertumbuhan dari bisnis Bank BTN. Ya, karena kami memang berada dalam sektor properti yang kami rasa pertumbuhannya juga akan sangat bagus. Baik, data dari Badan Pusat Statistik ini, Pak Nofri menyebutkan bahwa sektor real estate begitu dan juga properti di sepanjang tahun ini masih mencatatkan pertumbuhan di tengah isu kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, Anda melihat bagaimana proyeksinya begitu terkait dengan suku bunga acuan, terkait dengan juga sektor properti, tapi tahan dulu jawabannya Pak Nofri. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan lihat bagaimana dengan kinerja keuangan dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Ya, data per kuartal 3 2023 kita lihat dari sisi laba bersih tercatat 2,31 triliun rupiah. Sementara untuk penyaluran kreditnya sudah mencapai 283,5 triliun rupiah per kuartal 3 tahun ini. Adapun pendapatan operasional mencapai 2,96 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nofri Roni Putra. Beliau adalah Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Baik, Pak Nofri, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita bicara mengenai sektor properti yang sudah Anda sebutkan, begitu memang menjadi penopang dari keseluruhan kinerja Bank BTN. Lantas bagaimana Anda melihat prospeknya, di mana data BPS menyebutkan sektor real estate juga di sepanjang tahun ini masih tumbuh positif ini Pak? Baik, kalau kita lihat data real estate, pertumbuhannya sampai dengan Q3 2023 tumbuh sekitar 2,2%. Ya, ini angka yang cukup bagus ya, karena tadi GDP-nya 4,94%. Jadi kalau kita lihat nanti di prediksi pemerintah di 5,2% GDP, berarti kurang lebih dengan korelasi yang sama pertumbuhan real estate akan hampir mencapai sekitar 2,5 sampai dengan 2,75%. Ya, jadi ini sektor yang memang adanya di BTN ya khususnya. Ya, pertumbuhan KPR kita sendiri juga sangat baik selama 9 bulan di 2023. Tidak hanya didorong oleh pertumbuhan di sisi KPR subsidi, di mana kita major player di situ, tapi juga di sisi yang non subsidi. Ya, bahkan pertumbuhan realisasi baru untuk KPR non subsidi kita angkanya hampir mencapai 30 triliun di 9 bulan pertama.
Ya, Oke. dan untuk mendukung sektor-sektor ini di non subsidi kami juga telah membuka 3 sales center khusus di beberapa kantong-kantong pertumbuhan rumah-rumah non subsidi atau Hmm. rumah-rumah komersial di daerah Jakarta Selatan ke sana ke arah Serpong, kemudian juga di Jakarta Utara sampai dengan ke arah Bekasi Utara, dan tentunya di daerah Surabaya. Dan 3 ini adalah langkah awal di 2023, dan kami akan lanjutkan lagi pembukaan customer atau consumer sales centers untuk tapping higher ticket size di KPR non subsidi kita mencapai di angka 250 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Ya, jadi Oke. kami yakin ini akan menjadi engine untuk pertumbuhan Hmm. bisnis KPR non subsidi di Bank BTN. Baik, lantas bagaimana dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia di mana kita sudah meninggalkan rezim suku bunga rendah begitu? Anda melihat apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk kinerja Bank BTN? Baik, kalau kita lihat suku bunga Hmm. acuan, yang memang sekarang sudah cukup tinggi ya di Ya. 6%, dan kami percaya ini harusnya sudah sampai ke titik highest. Hmm. Bahkan kemarin ya semalam kita lihat di Amerika juga bunganya tidak bergerak, Fed Yes. tetap ada di angka 5,5, dan prediksi sudah cukup dovish ya. Di 2024 akan ada 3 kali penurunan tingkat bunga Fed, dan sinyal ini tentunya akan diikuti juga kami yakin oleh Bank Indonesia. Dan dengan adanya penurunan tingkat bunga acuan itu akan membawa dampak yang positif terhadap Bank BTN ya, dari terutama dan tentunya seluruh bank ya, saya Oke. yakin, karena kompetisi untuk mendapatkan dana pihak ketiga dari sisi rate akan semakin menurun ya khususnya. Hmm. Jadi ini akan membuat cost of fund kita akan lebih murah, dan tentunya bank akan lebih dapat memberikan tingkat bunga kredit yang juga lebih rendah, dan tentunya dia akan mendorong pertumbuhan dari kredit itu sendiri. Baik, Pak Nofri, dan kita lihat di tahun 2024, ini kan puncak dari tahun politik di mana pada bulan Februari mendatang akan ada Pilpres dan juga pemilu legislatif. Lantas bagaimana? Banyak analis menyebutkan pesta demokrasi kali ini menjadi momentum juga nih bagi sektor konsumsi. Nah, apakah juga terimbas positif untuk sektor properti dan perumahan di tahun depan? Kalau kita lihat ya, historically kan memang beberapa kali periode pemilu, di 4 kali pemilu terakhir tuh kalau Hmm. kita lihat statistiknya bilang pertumbuhannya bagus ya Oke. di apa namanya eh, konsumsi rumah tangga Indonesia gitu ya. Ditambah lagi khusus untuk tahun depan setelah pemilu nyambung mulai masuk Ramadan Hmm. dan Oke. Lebaran gitu ya. Dan biasanya memang perputaran uang pada periode-periode itu cukup tinggi atau sangat tinggi sekali. Dan kami memang berada pada sektor yang di bagian itu ya, karena kami membiayai khususnya untuk sektor yang berada pada low to middle income people ya. Dan dampaknya ke BTN akan baik sekali, tidak hanya di sisi penghimpunan dana ya, tapi juga di sisi kredit ya, karena khusus untuk kredit properti ya, itu kan memiliki efek tular yang sangat luas sekali ya, hampir 175 atau 180 industri kaitan ya. Tentunya ini akan baik sekali untuk pertumbuhan ekonomi, dan tidak cuma BTN tapi ekonomi secara nasional. Oke, itu dia untuk di tahun depan. Lantas bagaimana Anda melihat peluang dan tantangan dari sisi pembiayaan perumahan nasional di tahun 2024 dari kacamata Bank BTN ini? Iya, masih mungkin terkait dengan pemilu. Ya. Kami yakin nanti siapapun pemimpin negara ini, ya khusus untuk subsidi perumahan Hmm. dari APBN itu akan tetap ada. Ya, Oke. karena ini adalah isu yang sangat penting di perumahan, tidak cuma dari sisi pendidikan, kesehatan, Hmm. dan yang lain-lain gitu ya. Jadi peluang bagi BTN untuk terus melakukan pertumbuhan di sisi KPR subsidi sangat tinggi sekali. Oke. Kemudian dari sisi backlog yang ada sekarang 12,7 juta rumah ya, dengan pertambahan setiap tahunnya shortage-nya kurang lebih 500 sampai 600 ribu unit rumah, dengan adanya pernikahan baru setiap tahun kurang lebih 1 juta pasangan baru, dan ini adalah penambahan demand ya. Itu adalah sisi peluang yang kami harapkan atau kami bisa manfaatkan dengan baik ya. Tentunya dengan tadi kita juga udah bicara mengenai adanya insentif dari pemerintah di sisi perpajakan, Ya. lalu kenaikan harga rumah juga
untuk rumah-rumah subsidi yang memancing supply baru dari para developer. Ya, sementara tantangannya adalah skema dari KPR subsidi di tahun 2024 yang kami sudah sampaikan usulan kepada kementerian untuk dilakukan sedikit perubahan, tentunya untuk menambah jumlah unit yang lebih besar lagi dibandingkan tahun 2023. Ya, jadi ini tantangan yang saya rasa dan juga peluang yang jauh lebih besar dibandingkan tantangannya. Ya, ya. Kita tahu juga banyak sektor investasi kalau Anda katakan tadi memang kita perlu mencari terobosan baru lah, inovasi-inovasi gitu. Lantas bagaimana Bank BTN melihat bahwa kita tahu momentumnya generasi milenial, Gen Z begitu. Apakah ini juga akan dibidik oleh Bank BTN dan juga adakah produk-produk yang dikhususkan bagi mereka? Tahan dulu jawabannya, Pak Nofri, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Nofri Roni Putra, Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Baik, Pak Nofri, ini menarik kalau kita lihat demografi dari kalangan milenial dan Gen Z begitu, di mana kita mendapatkan bonus yang cukup besar. Bagaimana Anda melihat strategi Bank BTN juga apakah membidik nasabah baru ya dari kalangan ini, Pak? Seperti apa nanti strateginya? Betul, betul Pak Pras ya. Bonus demografi yang kita miliki, ya tadi kita bicara 1 juta pernikahan baru dan itu pastinya milenial ya. Ya. Dan ini adalah demand baru, tentunya kita harus manfaatkan dari sisi Bank BTN sendiri. Kita perkuat produk kita yang saat ini sudah ada. Kita punya produk yang namanya KPR Guys, itu memang namanya juga khusus berbau milenial. Bunganya kompetitif, ya kita bisa berikan fix untuk periode tertentu, kemudian kita adjust menjadi floating dan floatingnya juga tidak langsung spike tinggi, kita buat berjenjang, jadi kita sesuaikan dengan perkembangan tentunya pekerjaan dari para atau karir dari para milenial tersebut, ya. Kemudian jangka waktunya kita buat juga panjang sampai dengan 30 tahun, ya, dengan DP yang juga menarik. Cukup 1%. Ya, walaupun kita juga sadarin kalau mau angsurannya lebih rendah ya DP-nya tambahin. Tapi kalau DP-nya masih belum mampu ya kita kecilin juga nggak apa-apa. Ya karena pasti karirnya nanti ke depan akan semakin meningkat. Lalu kita perkuat juga sisi digital kita. Ya karena para milenial ini kan sangat-sangat bisa dibilang gadget minded gitu ya. Betul. Semua dengan tekan-tekan saja. Ya, jadi mobile banking kita perkuat, kita introduce new mobile banking di Februari kemarin. Ya, kita tambahkan 1 app tersendiri yang connected ke mobile banking kita, jadi featuresnya lebih menarik dan ini membedakan kita dengan mobile banking bank-bank lain. Baik. Ya, jadi teman-teman bisa online onboarding ya melalui app ini, bisa upload semua dokumennya secara digital gitu ya, tidak harus datang ke kantor cabang untuk menyerahkan dokumen secara fisik. Ya. Nah, setelah mereka menyampaikan dokumennya, kemudian teman-teman di BTN hanya perlu waktu 3-5 hari untuk memproses dan di hari terakhir, hari ke-5 atau hari ke-7 the latest, itu mereka kita undang untuk melakukan signing dan disbursement dari KPR-nya. Gitu ya. Nah, melalui app ini sendiri nanti tentunya teman-teman yang milenial bisa melihat di project mana yang mereka inginkan, ini desain rumahnya, ini pilihan developernya, karena kita punya kerjasama yang luas sekali dengan developer di seluruh Indonesia, tidak hanya top national developers tapi juga beberapa developer yang terus berkembang bersama BTN. Pak Nofri, berarti ini skala nasional dong Pak, jadi setiap daerah pun ada produk-produk yang ditawarkan, desainnya seperti apa, kemudian nanti skema pembiayaannya seperti apa begitu untuk generasi milenial dan Gen Z ini Pak? Betul. Jadi kami kan percaya bahwa persaingan itu tidak cuma dari sisi pricing atau rate saja, tapi juga dari proses bisnis dan pelayanan. Jadi ini yang kita percepat di 3 sisi ini. Baik. Di sisi yang non subsidi, tidak cuma yang disubsidi, tapi yang juga non subsidi. Yang tadi saya katakan kita buka beberapa consumer sales center untuk tap market yang higher ticket size. Nah BBTN sendiri atau Bank BTN juga optimistis bahwa kredit pemilikan rumah atau KPR-nya akan tumbuh lebih tinggi kan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun ini. Lantas bisa dijelaskan lebih jauh begitu terkait dengan bagaimana capaian di tahun 2024, kemudian faktor penopang dari pertumbuhan KPR-nya sendiri itu apa saja? Yang pertama tentunya kondisi makronya sendiri kita harapkan menjadi lebih bagus di 2024.
prediksi higher for longer-nya harusnya di 24 itu sudah akan selesai pelan-pelan dan sudah turun. Sekarang udah higher, 10 pause berapa bulan suku bunga acuan, kemudian nanti akan pelan-pelan turun. Baik. Ya, prediksi 3-4 kali mungkin suku bunga acuan akan turun, dan itu artinya suku bunga kredit juga akan turun, dan itu akan memancing demand yang lebih tinggi lagi. Ya. Lalu dari sisi khususnya untuk yang kredit subsidi, dengan adanya usulan perubahan dari skema subsidi itu sendiri juga akan memberikan peluang untuk penambahan unit rumah yang akan bisa dibiayai. Ya, di samping dari sisi BTN sendiri, secara internal kami juga siapkan pengembangan kantor-kantor cabang yang lebih siap. Ya, kami punya lebih dari 500 kantor-kantor cabang kecil atau sub branches. Jadi kami minta mereka untuk lebih aktif juga untuk melakukan sales dan services. Ya, jadi kami lebih mendekati ke para prospective customer kami. Oke, nah tantangan terbesar dari industri properti sendiri adalah backlog ya, atau kebutuhan perumahan di tanah air ini masih sekitar 12,7 juta. Sementara laju pertumbuhan keluarga baru yang seperti Anda sampaikan kan juga lumayan besar, 500 ribuan begitu ya per tahun. Anda melihat bagaimana ini peluang bisa dimanfaatkan, sementara kan kita juga masih mencoba mengejar dari backlognya sendiri nih Pak. Betul. Nah, BTN ini kan lembaga intermediary. Kami ada di tengah-tengah gitu ya, sebagai integrator yang enabler gitu. Nah, kalau demand-nya sebegitu besar, ya tentunya kami harus siap juga liquidity-nya untuk bisa membiayai mortgage-nya, tapi di sisi lain kami juga mesti support supply-nya. Gitu ya. Nah, supply-nya tentunya kami bekerjasama dengan para developers. Ya, kami punya ribuan developers ya, dari sektor yang subsidi sampai dengan sektor yang non subsidi, yang landed house sampai dengan yang high rise. Ya, walaupun untuk 2024 kami akan lebih banyak fokus ke sisi yang landed house, gitu ya. Lalu juga kami bekerjasama dengan beberapa universitas ya untuk bisa menciptakan program khusus untuk membuat developer-developer baru atau melahirkan developer baru. Ya, kami punya program mini MBA, kami punya kerjasama bahkan dengan para pesantren, ya kami punya santri for developers, ya, dan ini sangat bagus sekali untuk bisa menciptakan supply untuk memenuhi demand yang sangat besar. Oke, nah lantas dari sisi kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah begitu dari sektor ini, apa yang diharapkan dari Bank BTN guna mendorong pembiayaan perumahan dan properti nih Pak di tahun depan? Ya, kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah khususnya dari sisi perpajakan ya, bebas PPN 11% sampai dengan rumah 2 miliar atau bahkan 5 miliar ya, untuk 2 miliar pertama dibebaskan pajaknya. Kemudian juga bantuan biaya administrasi ya untuk rumah-rumah subsidi. Kemudian juga ada LTV yang sampai dengan 100%. Baik. Ini adalah kebijakan yang kami harapkan terus bergulir setiap tahunnya. Dan tentunya tadi support dari sisi APBN untuk subsidi perumahan yang terus akan ada panjang tahun. Oke, berarti optimisme Anda di tahun 2024 juga masih akan tetap yakin bahwa pertumbuhan dari sektor propertinya, kemudian penyaluran kredit juga masih akan sesuai dengan target dari manajemen ini Pak? Ya, tentu saja. Karena itu bagian dari peluang yang harus kami manfaatkan seoptimal mungkin Pak. Baik, itu dia pemirsa yang sudah disampaikan cukup gamblang sekali dari Bapak Nofri Roni Putra, Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk ya, terkait dengan bagaimana Bank BTN melihat prospek bisnisnya di tahun 2024 mendatang. Pak Nofri, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Nofri. Terima kasih Pak Pras, salam sehat untuk kita semua.